Salam juang relawan Jokowi. Saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Saya selalu mengatakan ciri khas presiden kita ini adalah sebagai pemain politik, itu permainan di tubir jurang. Ini kalau kita salah-salah ngikutin, kita yang kecemplung, bro. Salam juang relawan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, pada hari ini kita bersua dengan abangku Bang Leo Siagian, ya, wartawan senior dan juga aktivis GJL Gerakan Jalan Lurus, ya. Dan kenalkan satu lagi nih Bang Leo, ya, siapa? Taufik Hidayat, Bang Taufik, TikToker ya. Ya. Pada kesempatan yang sangat indah ini, kami tadi beberapa jam berbincang-bincang tentang masalah yang hangat yang ada di depan mata ini, yang ditunggu masyarakat Indonesia dalam beberapa hari, yaitu tepatnya hari Senin, yaitu tentang keputusan MK berkaitan batas usia capres-cawapres. Nah, rata-rata masyarakat ini menohoknya itu kepada Gibran. Padahal banyak pemuda rakyat Indonesia ini yang potensial di umur 35, ya. Tapi banyak sekali para pengamat politik dan lain sebagainya ini memberikan berbagai multitafsir. Dan seakan-akan saat ini Gibran benar-benar jadi perhatian dan jadi idola. Dan banyak seakan-akan ini sangat takut apabila MK memberikan putusan meloloskan daripada pemohon. Yang mana pemohon ini 4. Yang satu sudah mencabut permohonannya, yaitu dari Partai PSI dan Partai Garuda, dan yang satu lagi per orang. Lah, bagaimana menurut pandangan Pak Leo Siagian ini berkaitan dengan masa-masa penantian keputusan MK di dalam batasan umur minimal, yaitu 35 tahun ataupun ada yang 25 tahun sesuai dengan permohonan para pemohon di MK ini, Bang Leo. Mohon pendapatnya Bang Leo. Oke, selamat sore teman-teman wartawan semua, ya, dan seluruh pemirsa obrolan kami ini. Yang namanya obrolan, kita sah-sah saja apabila kita berbeda pendapat. Ya, siap. Apalagi MK ini kan belum memberikan keputusan tentang batasan umur untuk capres-cawapres, ya. Kalau saya sih melihatnya, ya, karena saya dulu juga, ya, 10 tahun saya di Partai Demokrat. Walaupun dulu saya wartawan, ya, Partai Demokrat tahun 2001 saya berkecimpung di Demokrat dan saya ikut membesarkan Demokrat. Jadi saya mau melihatnya itu yang dihebohkan masyarakat ini tentang Mas Gibran, katanya, ya. Mas Gibran yang banyak orang, ya, mempermasalahkan kalau dia jadi cawapres, gitu toh. Jadi menurut saya dari partai, ya, dulu saya 10 tahun di Partai Demokrat, sejak dari Demokrat merangkak gitu loh, sampai Partai Demokrat partai yang besar dan bisa mengusung SBY jadi presiden. Bagi saya di bidang kepartaian ini saya lihat, ya, Gibran ini masih masih mentah lah, bisa saya bilang masih mentah, ya, dari segi partai, ya. Ini kita belum melihat dari segi usia, dari kepartaian. Ya, kalau menurut saya Gibran ini sudah jadi wali kota itu, ya syukur, belajarlah dia di situ, di birokrasi, seperti orang tuanya Pak Jokowi jadi wali kota di Solo, bahkan 2 periode di Solo. Dari 2 periode di Solo Pak Jokowi ke gubernur jadi 2 tahun masih di gubernur jadi presiden. Ya, saya juga berharap Gibran ini bisa begitu loh, bisa mengikuti jejak bapaknya gitu loh.
dari wali kota masuk dulu ke gubernur, baik itu Jawa Tengah ataupun DKI gitu loh. Kalau jadi cawapres katanya nanti ya, saya juga ya masih artinya ada tahapan Ada setelah wali kota tahapan. Ya. kemudian naik dulu gitu. Ya, demikian sahabat ya. Menurut pandangan daripada Pak Liu Siagian, mantan partai ya, beliau menyampaikan bahwasanya sebaiknya Gibran ini mengikuti jenjang seperti bapaknya, ya, lebih matang, yaitu di DKI. Setelah itu ya di DKI sebagai gubernur kan ya, gitu. gitu boleh. Ya, akan tetapi perlu sama-sama kita ketahui di alam demokrasi semacam ini, ya kan, itu pemimpin bukan hanya kehendak dirinya, akan tetapi adalah kehendak rakyat. Jika sekiranya Gibran jangankan mau wapres, ya kan, mau gubernur saja, kalau tidak dipilih dikasih rekom oleh partai, jangankan calon wakil presiden, calon gubernur saja kalau tidak dapat rekom ya tidak bisa. Begitu juga tentang pemilihannya. Makanya di alam demokrasi ini ya, ini sudah berubah zaman kita dari orde lama ke orde baru. Jika sekiranya nanti MK memberikan putusan dan ada partai yang memang mencalonkan Gibran sebagai wapres, ya terserah partainya lah. Nanti perkara menang itu tidak ada sama sekali karena anaknya Pak Jokowi, yang milih adalah rakyat. Betul. Ya, antara opini ya yang disampaikan oleh Pak Liu Siagian ya itu adalah berupa opini, tapi kembali semuanya kepada rakyat. Sebelum ini semakin menarik pembicaraan ini, di sini ada sahabat kita yaitu Taufik Hidayat. Mau nggak silakan Pak Taufik Hidayat menyampaikan opininya, biar bersambung Pak. Ya, yuk. Kayak gini. Silakan. Gini, maaf, saya mau interupsi sedikit. Silakan sedikit. Tadi gini Nah. ya. Gus mengatakan Indonesia, masalah ini memang sangat krusial disebabkan hari menjelang penetapan daripada MK dengan 3 pemohon, yaitu tentang batasan umur calon presiden maupun wakil presiden yang sedianya di dalam undang-undang KPU di tahun 2017 yaitu batasan 40 tahun. Nah, ini ada yang menggugatnya, mengajukan ke MK, ada yang 35, ada 25. Nah, saat ini kita kedatangan sahabat Gus sama sahabat istimewa ya. Mungkin dalam beberapa tahun ini banyak beda pandangan ya, Bung Taufik Hidayah. Tetapi tidak apa-apa, kita di sini ngaji politik, ngaji demokrasi, bahwa berbeda itu indah dan berbeda tidak harus bermusuhan tapi bisa ngopi bareng ini. Buktinya Dari- Gus dengan Bang Taufik Hidayat. Monggo Bang Taufik Hidayat. TikToker. Silakan ya pada Waduh. TikToker ya. Kenalkan dulu Bang Taufik. Iya, saya Taufik Hidayat nih ya. Ya sebetulnya saya mau koreksi juga. Selama ini nggak ada beda pandangan ya. Kita kan masih dalam satu bingkai NKRI kan gitu. Begini loh, kalau kita mau bicara soal Kaisang ya, Iya. Kaisang, Gibran. Bukan Gibran. iya Ya. Kaisang, Gibran. Enggak Jokowi. tidak ada kaitannya dengan Kaisang. Ini kan kita bicara tentang MK. Iya. Berkaitannya dengan Gibran ya. Tapi kemarin yang dihadapkan oleh Pak Prabowo itu kan, Ya. itu kan seperti kayak orkestra itu. Ya. Di situ ada Gibran, di situ ada Kaisang, di situ ada Pak Prabowo. Dalam tampilan wajah, frame-nya gitu ya, Iya. settingannya lah gitu. Nah, saya tidak ingin terpancing atau masuk pada wilayah perdebatan yang umum ya di televisi lah gitu ya, di media-media mainstream. Bagi saya ini adalah bentuk serangan balik ya. Selama ini kan saya terus terang pendukung Pak Prabowo itu 2014 2019. Ya. Nah, saya pendukung beliau. Nah, 2 periode ya berarti ya. 2 periode. Iya. Nah, pada periode yang kemarin kan banyak pihak yang kecewa karena Prabowo Gandeng dengan Pak ya, Jokowi kehilangan. gitu ya. Bahkan Pak Prabowo bilang, wah saya malah dianggap pengkhianat Iya. oleh pendukungnya sendiri. Saya ingatkan sama Pak Prabowo, itu hanya segelintir orang Pak yang masih setia, yang masih mendukung Bapak tuh masih lebih banyak kayak saya nih Pak.
Artinya begini loh Pak. Jadi saat itu Bapak memilih ya untuk menjadi pembantunya Pak Presiden, saya pikir itu dalam konteks orang Jawa itu hal yang biasa Pak. Artinya kalau kita main pukul tuh nggak bisa dirangkul kan. Dalam kompetisi ya. Iya, dalam Jadi kompetisi. yang kalah itu tidak harus saling bermusuhan, Iya. tetapi bisa saling bekerja Iya, sama. kan ngeri Ya. kalau ini bukan kelompoknya kayak takfiri gitu, nggak Ya. pantas menurut saya. Terus dikafir-kafirkan kan gitu. Enggak, Kalau itu artinya- bukan beda kelompoknya ya. Bukan begitu loh Pak. Takfiri ini bukan hanya monopolinya oh ini agama tertentu, bukan. Iya. Jadi orang yang berbeda pandangan Pandangan politik, sudah dianggap oh ini kelompoknya anti Pancasila, itu takfiri juga Pak. Itu takfiri dalam tafsir lain. Ya? dalam tafsir lain. Ya, ya. Jadi saya ingin membaca begini. Hari-hari ini ya, Ya. minggu-minggu ini adalah hari-hari yang terberat bagi Pak Prabowo. Kenapa? Kalau kemarin beliau yang merangkul Pak Jokowi, sekarang sebaliknya Pak Jokowi yang ingin merangkul Prabowo. Ya, saya nggak yakin loh seorang Gibran ini ujuk-ujuk ya siap ataupun nggak menolak lah, misalnya nggak menolak untuk di framing lah sebagai Cawapres. calon wakil presidennya mendampingi Pak Prabowo. Kalau bukan nggak ada restu atau dorongan atau apalah, ya artinya lah, ya kalau saya sih kayak begini-begini, Berasumsi. bukan berasumsi Pak, Ya. dugaan kuat Dugaan Pak. kuat, ya. Ada Pak Jokowi di sini. Artinya Pak Jokowi sekarang itu sedang ingin merangkul seorang Prabowo. Artinya kalau ada orang mau bilang pengamat, Pak Jokowi ingin main dua kaki misalnya. Kalau ya oke lah, orang boleh begitu. Tapi bagi saya inilah cara seorang Jokowi yang menurut saya kalau dibilang jenius enggak ya, tetapi cara yang melampaui batas-batas kewajaran, batas-batas akal sehat. Ya, bayangkan ya. Ya kita sih kalau bicara undang-undang, bicara boleh ya semua boleh saya. Sekarepu dewe lah kalian yang berkuasa kok kan gitu. Ya undang-undang boleh diatur, boleh sebagainya. Tapi kalau giliran omnibus law nggak ada tuh kok yang namanya MK itu kan orang marah buruh seluruh Indonesia itu kok. Nah ini konteksnya ya. Artinya kalau besok MK akan ngetok palu, boleh ya sekarang udah terserah. Saya nggak mau masuk dalam wilayah perdebatan itu, terserah. Cuma bagi saya, ya, apakah wajah Indonesia itu nanti saya nggak bisa gambarin loh. Nanti perdebatannya, karena dia ada perdebatan loh. Baik yang dibuat oleh KPU secara resmi di beberapa stasiun resmi, debat calon presiden, ya, yang ada ditampilkan di stasiun TV bahkan di kampus-kampus. Iya. Ya saya bukan mengecilkan seorang Gibran ya, tapi nanti Prabowo Gibran, lalu nanti perdebatannya Anies. Caimin, kemudian Ganjar atau apa gitu ya. Iya. Ini ya boleh-boleh saja kok istilahnya, cuman kan gimana kalau ketika seorang sekelas ya Caimin lah misalnya ya, debat calon wapres sama calon wapres. Ya kan kita lihat Dengan Gibran. Ya gayanya Gibran kan gayanya gitu ya. Ya, mungkin ini sahabat Indonesia ya. Dalam sisi pandang disampaikan oleh Taufik Hidayat ya. Bisa kita terima, bisa juga tidak ya. Inilah sisi Taufik Hidayat memandang sosok dan seorang Gibran. Kalau kami seorang Jokower, bukan karena cinta gila terhadap Pak Jokowi. Memang di awal kami dengan beberapa teman tidak merestui dengan adanya Gibran masuk menjadi wali kota Solo. Nah, akan tetapi begitu menjadi wali kota, ternyata Gibran punya karakter cara memimpin sendiri. Dah disinilah sehingga timbul. Baru berapa bulan atau berapa tahun, saya pikir menilai sesuatu itu ya inilah, kecuali ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya baru. Saya khawatir gini loh, yang saya khawatir gini. Yeah. Yang saya khawatir gini, ini kan ada laporan KPK menyangkut dugaan gratifikasi atau apalah yang diterima oleh anak presiden. Ya, saya khawatir itu akan menyandra. Walaupun itu dugaan. Ya.
Nah, Kalau walaupun itu Gus juga mendukung kan. siapapun, bagaimana hukumnya kita jadikan panglima gitu. Iya. Kita kalau perlu siapapun, ya baik itu Anies ya kan, dengan kasus yang saat ini menjadi apa? Isu yaitu tentang Formula E, Caimin dengan kardus duren ya kan, terus apa? Siapa namanya? Ganjar ya kan, dengan masih EKTP. Itu nggak perlu dibongkar lah. Ya kan? Prabowo ya kan, dengan kasus apa? Dengan kasus Saya terus terang kasihan. dengan kasus apa? Saya Dengan kasihan. kasus apa itu? Kasihan sama Esport. Mas Gibran loh, kasihan loh. Mas, Atau Gibran kan gitu. ini kalau kata orang Betawi, mohon maaf, bukan saya merendahkan atau apa ya. Istilahnya itu kalau kata orang Betawi itu ya kudu masih belajar banyak lah. Hormatilah ya tokoh-tokoh yang lebih karena begini loh, Ya, begini Bang. dalam boleh, pandangan boleh kita beropini. dalam pandangan NU ya kan ada ya. Ya. Akan Kalau tetapi seorang kan yang menentukan. kalau seorang pemimpin itu jangan pilih pemimpin yang wah aku pilih kan gitu. Bahkan ada banyak hikmahnya dalam kepemimpinan itu. Dia masih bisa melihat masih ada orang yang lebih pantas. Monggo loh Pak Erick Thohir, monggo siapa lagi? Pak Mahfud MD. Monggo kan. Itu baru Gibran. Saya aku yakin Ya. nanti putusan MK akan membolehkan seorang Gibran yang umurnya, saya yakin MK akan memutuskan itu. Tetapi saya yakin Mas Gibran dengan kedewasaannya dia akan menyatakan monggo masih ada yang lebih dewasa, masih ada yang lebih. Dan itu disampaikan oleh Gibran. Saya yakin Saya begitu. kader PDIP. Jika sekiranya MK memutuskan, nanti kita setel videonya ya. Saya akan sowan dan izin kepada Bu Mega selaku ketua umum. Apabila Bu Mega mengizinkan maka iya, bila tidak enggak. Dan ini karena opini ketakutan masyarakat saja. Karena Gibran ini anak Presiden Jokowi dan Pak Jokowi hingga di akhir jabatannya masih 82% kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Inilah yang menjadi ketakutan sehingga diopinikan yang tidak-tidak. Padahal Mas Gibran bolak-balik bilang kan gitu. Masa pantas kan, masih ada yang lain kan gitu loh. Mas, Ya. yang bilang kepuasan 82% kan sopo kan gitu. Loh yang jelas bukan Gus Soleh lah, lembaga survei. Ya lembaga surveinya sopo, yang boyor sopo. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Ya mau 10, mau 100 kalau semuanya dibayar ya. Tapi saya nggak mau debat soal itu. Ya Allah wa'alam lah. Yang Kita ini kan nahnu saya fid dawahir kata Rasulullah. Kita ini yang nampak-nampak. Nah, kalau saya melihat gini, kalau kita lihat presiden-presiden yang lalu, bahkan Mbak Mega, kemudian Pak Habibie, terutama Pak SBY ya, di akhir masa jabatannya, diselesaikan PR-nya supaya bisa husnul khotimah. Iya. Sekarang sebaiknya daripada Pak Jokowi, pas nanti kan Pak Jokowi kalau misalnya Gibran jadi kan dia akan fight kampanye untuk pasti dong, harapannya kan gitu. Kan gitu. Nah, saya Ini pengen kan opini panjenengan. iya kan begitu. Orang harapan ya nanti kalau Gibran akan nyalon resmi, pasti Pak Jokowi akan turun untuk fight. Ya, fight untuk pasti loh namanya anaknya cawapres. Nah, yang saya inginkan adalah Pak Jokowi sebaiknya Anda memikirkan ini generasi. Sebentar Bang, ini kan kegamangan masyarakat Bang. Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai. Bukan. Terus Pak Jokowi tidak bisa menentukan anaknya atau mendorong menjadi wakil presiden karena batasan umur. Bukan itu. Jadi ini urusannya MK, satu yang harus kita lalui. Kedua, apa kata ketua umum partai? Bukan itu. Direkom atau tidak? Bukan yang itu. galau, yang puyeng, ini adalah lawan-lawan politik. Karena magnet Pak Jokowi begitu luar biasa. Sehingga belum apa-apa dibantai terlebih dahulu dengan opini-opini sesat. Dan menyesatkan. Kan? Seakan-akan Pak Jokowi yang memframing, Pak Jokowi yang membentuk, Pak Jokowi yang mengatur MK. Bukan itu yang saya nggak kepikiran. Ya. Yang saya kepikiran gini, Pak Jokowi itu kan presidennya rakyat Indonesia. Ya, siap. Nah, artinya
presiden kita semua. Ya. Ya di akhir masa jabatannya selesaikan dong janji-janjinya. Ya apa? Nah. Apa yang belum jadi Presiden Jokowi? Banyak capek kita kalau mau ngomong. Nah, yang kedua, Pak Jokowi ini pastinya akan meninggal, terutama Bang banyak Taufik umur berapa Taufik? Bang Taufik. hutang-hutang dari Bang yang Taufik umur berapa? ditinggalkan Pak Jokowi luar biasa. Bang Taufik umur berapa? Umur 51 saya. Saya 55 tahun. Ah. Saya tidak mengalami hanya Presiden Soekarno. Saya hidup di zaman Pak Harto. Saya hidup di zaman Bu Mega, Gus Dur, sama Presiden siapa? Yang dari Sulawesi itu? Almarhum. Habibie. Saya mengalami zaman SBY, saya ngalamin Gus Dur. Desa saya di Tanjung Lesung itu, ya gubernur aja jarang datang, presiden 3 kali. Daerah pelosok di Tanjung Lesung sana itu tidak akan pernah maju, dibangun tol. Ini kan bukti konkret bahwa Pak Jokowi mau berpikir tanpa hari kecuali turun ke lapangan. Gus umur 55 tahun, selama Gus hidup, bendungan 1-2 dibangun, nyawa ribuan, ratusan yang melayang di zaman Pak Harto. Ini di zaman Pak Jokowi ratusan bendungan dibangun, ribuan embung. Ayo datang ke Tanjung Lesung, banyak embung di desa-desa itu. Nah, ini kurang apa lagi fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi? Gus ini datang ya, berkali-kali acara lintas agama ke Papua. Setiap orang Papua bercanda, lihat ini Gus. Di Jakarta tidak ada sungai, dibangunkan jembatan. Di sini ya banyak sungainya, tidak ada jembatan. Hanya di tangan Presiden Jokowi Papua ada tol. Surabaya sampai Jakarta tersambung. Tidak ada hari. Ya memang Pak Jokowi bukan malaikat, kekurangan-kekurangan ada. Perkara bicara utang. Di zaman Pak SBY ini utang udah banyak. Tapi yang terjadilah apa? Ada candi baru, yaitu candi apa? Bukan candi Prambanan, candi Hambalang kan gitu. Nah inilah yang kita sesalkan. Kalau zamannya Pak Jokowi IKN, Pak, nggak selesai nanti Pak. Nah, kalau Gus berharap, ya Gus ini ya meskipun bukan KTP Jakarta, di Jakarta ini melihat macetnya kayak begini. Bagaimana 10 tahun ke depan? Maka saya hormat, respek, terima kasih kepada Pak Jokowi dengan keberaniannya, dengan ketegasannya memindahkan ibu kota ke IKN. Satu, agar ada pemerataan. Kedua, agar Jakarta ini tidak macet ya. Karena saat ini aja sudah macet, apalagi 10 tahun ke depan. Terima kasih Pak D, teruskan perjuangan untuk IKN ya. Ini mungkin ada sedikit ulasan dari Pak Leo ini, Pak Leo ya. Ulasan tentang Gibran calon cawapres ya. Menurut saya sih beliau juga pasti memikirkan yang lebih senior. Itu menurut saya. Ya. Dia pasti menyilahkan yang senior-senior, silakan. Itu saya rasa keputusan beliau. Beliau belum tentu berani jadi wapres, belum tentu. Terima kasih, Ya, itu aja. bisa jadi mudah-mudahan ya apa yang diharapkan Bagus tuh. oleh Pak Pemikiran Leo. positif Ya. dari Bang Leo. Saya setuju itu. Loh, Saya setuju memang, itu. memang Gus juga sepakat semacam itu, Bang. Ini kan opini yang dibangun oleh masyarakat, opini yang dibangun oleh pengamat. Mereka takut kelompok-kelompok ini apabila Gibran dengan sebagai anaknya Pak Jokowi yang masih memiliki magnet begitu tinggi. Ini apa nggak cakar-cakaran nih di lapangan antara pendukung Pak Ganjar ya, yang PDIP. Nah, nanti kalau misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Prabowo, ini kan ini tadi. gimana nih? Ini kan kita ini yang diuntungkan. Loh, Yang diuntungkan Anies Amin loh, Anies Muhaimin loh. Lah, makanya kita ini kan berperang dalam opini. Wong kenyataannya belum. Apa yang disampaikan oleh Bang Leo tadi itu adalah pernyataan seorang wartawan senior kan. Dan mantan partai, iya, partai DPP Demokrat. Belum tentu nanti jika sekiranya MK mengetukkan gitu. Ya. Gibran itu mau. Nah, ini karena apa? Kalau menurut Gus Bang ya, ini pembunuhan karakter. Jadi istilah dalam politik, sebelum ini terjadi, mereka cegat dengan berbagai cegatan.
Dibangunlah opini-opini sesat seakan-akan MK itu sudah memutuskan hari ini, padahal baru hari Senin. Seakan-akan Gibran sudah mau menjadi calon wakil presiden, padahal belum tentu mau. Tapi bagus, Pak. Pak Gibran dipikir. Bagus loh kalau Prabowo sama Gibran bagus. Artinya kan arus kuat pendukungnya Pak Jokowi itu nanti akan terpecah. Dan akan ke Prabowo. Akan ke Prabowo. Jika sekiranya MK memutuskan. Iya. Jika sekiranya Gibran mau. Dan ini saya yakin. Ini semuanya adalah jika dan jika. Jangan-jangan head to headnya. Ya. Amin lawan Prabowo. Loh enggak. Ya, Saya berharap Ganjar, head to headnya Ganjarnya Prabowo apa? Ganjar atau Ganjar Prabowo. Iya, Jadi saat ini kita boleh. dimainkan dengan Tapi isu Gibran kan kalau gitu. Isu Gibran ini kan pengaruhnya terhadap pemilih Ganjar kan pasti berkurang. Lah iya, ini kan masih berbentuk opini. Belum terjadi. Putusan MK saja belum. Saya berharap terjadi, Pak. Jika sekiranya Saya terjadi. pengen lihat nanti di debat calon presiden itu antara cawapres sama cawapres, Muhaimin debat sama Gibran. Seru ini. Wah, luar biasa. Gibran itu nggak banyak bicara. Atau nanti Ganjar sama Mahfud MD. Jadi antara Muhaimin, Gibran sama Mahfud MD atau Khofifah misalnya kan gitu. Ini seru. Ya, untuk menjadi saya presiden setuju. bukan Saya hanya pandai bicara, tapi pandai bekerja dan komitmen, itu yang penting ya. Iya, tapi kan yang namanya politikus emang modal utamanya harus ngomong. Ganjar ngomong luar biasa di mata Najwa ya. Demikian sahabat Indonesia ya, perdebatan kecil kami menarik. yang mana kita membahas sesuatu yang masih belum terjadi, yaitu tentang putusan MK. Ya. Banyak sekali opini-opini yang dibangun, baik itu pengamat dan lain sebagainya, yang seakan-akan menjadikan bahwa putusan itu sudah ada, dan juga seakan-akan menjadikan bahwa Gibran itu menerima. Gibran itu orang Solo, Gibran itu wong Jawa. Dia besar, dia menjadi wali kota dari PDIP. Dan beliau telah menyampaikan bahwa dia akan pamit untuk urusan ke PDIP ini, untuk urusan cawapres. Bukan hanya pamit ke bapaknya, tapi pamit kepada Bu Mega selaku ketua umum PDIP. Meskipun MK menyetujui, apabila Bu Mega tidak menyetujui, Gibran tidak akan berani untuk melangkah. Inilah adat etika wong Jawa. Nah, jadi saya minta kepada semua para pengamat, baik nasional maupun pengamat lokal ya, jangan membuat pengamatan yang enggak. Seakan-akan keputusan MK sudah diputuskan, seakan-akan Gibran sudah menerima. Mari semuanya ini ya, kita sebagai rakyat Indonesia hanya bisa menerima. Kita tidak bisa menentukan. Mas Taufik meskipun teman saya sudah 10 tahun lalu ya, sebelum menjadi ketua umum partai, dia tidak bisa menentukan siapa capres-cawapres. Begitu juga Bang Leo, apalagi Gus Soleh. Yang menentukan tuh ketua umum. Ini yang ada dalam undang-undang kita. Jadi siapapun nanti yang capres dan cawapresnya, ayo kita pilih sesuai dengan hati nurani kita. Mungkin ada kata terakhir dari Bang Leo. Mangga Bang Leo. Ya begitulah. Closing statement. Apapun yang kita perdebatkan ini, ujung-ujungnya semua tergantung kepada rakyat. Ya, itu saja. Kalau rakyat memilih, jadi ya. Kalau tidak akan jadi siapapun itu ya. Terima kasih. Monggo Bang Taufik Hidayat. Ya. Saya ingin Closing statement Anda. Saya ingin bernyanyi aja. Ya. Dulu tahun-tahun dulu ya ada lagu kan pemilihan umum telah memanggil kita. Ya. Terus zaman Pak Harto itu. semua Sudah lupa Gus. Semua rakyat gembira. Ya. Hak demokrasi Pancasila. Nah, kan gitu lagi. Ya. Artinya nanti Pilpres pemilih akan datang ini adalah pemilu yang tidak menyeramkan, tidak saling kubu-kubuan, tapi pemilu yang gembira. Luar Pemilu biasa. yang menguatkan persahabatan, menguatkan ukhuwah, menguatkan kebangsaan kita. Kan kemarin udah bilang, udah nggak ada cebong, udah nggak ada kampret, ya. udah nggak ada kadrun. Mantap kita salaman semua ini saling ya. salaman. Ya, kita ini cebong sama kampret bersatu di tempat ini ya. Sekarang cicak dan buaya. Kita sepakat ya, 2024 pemilu aman, damai, kondusif. Oke. No kadrun, no cebong,
no kampret. kampret. Ya, demikian Merdeka. sahabat Indonesia. Ya, bincang santai kami membahas tentang sesuatu yang belum terjadi, yaitu tentang keputusan MK dan juga tentang pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai kawula arit berharap kepada para elit politik hendaknya untuk memberikan yang terbaik kepada kami sebagai rakyat. Karena apapun yang dipilih oleh para ketua umum partai ini, kami tidak bisa menentukannya. Kami sebagai rakyat biasanya bisa nyoblos dari hasil pilihan para ketua umum. Mari kepada ketua umum semuanya, pilihlah seperti kata Bung Taufik tadi, wakil presiden atau calon presiden yang sudah punya hikmat. Ya, demikian dari kami. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, disitulah imanku menjauh. Salam damai Indonesiaku, ya, 2024 pemilu aman, damai, kondusif, merdeka. Merdeka, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam juang relawan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.